Pemirsa, kembali lagi di Hot Room. Pak Hotman, kita langsung saja ke kesimpulan kita untuk diskusi hari ini. Kita ke Pak Gendo dulu ya. Pak Gendo, ini bagaimana update untuk kasusnya Jering dan apakah akan ada penangguhan? Yang terakhir sejak dia ditahan per 12 Agustus 2020, kita mengajukan penangguhan penahanan 2 hari setelahnya. Penjaminnya ayah kandungnya dan istrinya. Gitu. Tapi sampai sekarang kita belum ada konfirmasi, belum ada jawaban apapun soal itu. Ada enggak usahamu nanti, ya udahlah minta maaf secara terbuka? Kalau Jering dari awal jelas menyatakan sikapnya bahwa dia tidak bermaksud menyerang ID, dia tidak punya kebencian pribadi. Kalau ada diksi-diksi yang dipakai itu membuat ID sakit hati, dia minta maaf. Mau dia sekarang mencabut semua kata-katanya dan akan mendukung program protokol kesehatan kalau pemerintah? itu kalau secara substansi harus dibedakan. Secara substansi dia yakin dia benar, tetapi maksudnya juga ini kan soal sikap politik dia, kan bukan hanya soal keyakinan tanpa dasar gitu. Kan sah-sah saja dia punya pendapat. Ya, saya mengatakan bebas berpendapat. Maksud saya daripada ditahan terus-menerus, mau nggak mengalah, itu pertanyaan. Jadi kita ini mau melumatkan ini pendapat-pendapat ini Ya, dengan ya mohon maaf ya, permintaan maaf dan sebagainya. Beliau kan clear tadi, sikapnya itu sebagai pendapatnya itu jangan dirubah Pak, biar aja. Saya tuh terus terang Pak, sebagai pejabat Pak, ya mohon maaf ya, ini kompensasinya juga. Saya di sosial media saya nggak mau blok orang. Saya dimaki orang, muka saya diubah jadi binatang Pak, saya nggak pernah laporin, nggak saya blok. Saya cuma blok kalau orang kirim pornografi aja, karena timeline saya nanti kan kotor Pak. demi dalam keadaan darurat corona, kadang ajas manfaat ditonjolkan daripada normatif hukum. Bagaimana pendapatnya? Mohon maaf Bang Hotman ya, manfaat itu dengan cara negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak jawab, banyak klarifikasi, bukan banyak tangkap orang. Nggak ada gunanya tangkap orang itu punya pegawai, orang itu bekerja. Itu nggak begitu. Itu yang saya dari dulu saya oppose dari penegakan hukum yang menganggap bahwa riuh-riuh ini dianggap hoax. Negara malas untuk menjelaskan apa yang benar dong dari versimu. Lalu kemudian negara menggunakan alat represif. Nggak boleh itu. Pak Nasir, apa kesimpulan dari Bapak? Dan ke depan gimana? Saya ada 2 poin Pak. Poin pertama bahwa tolong dicatat Pak Gendo bahwa ID, baik ID cabang atau ID mana saja, tidak punya keinginan sama sekali untuk membuat orang lain, rakyat kita itu sengsara. Itu prinsip utama Pak. Jadi tidak mungkin ada pasal melaporkan pasal 28 ayat 2. Itu pasti itu. Satu. Yang kedua, saya merasa Pak bahwa ID di dalam pandemi ini telah memberi kontribusi optimal dan maksimal. Jadi jangan ada lagi pikiran-pikiran yang datang yang sebetulnya lebih ke arah fitnah. Itu yang saya ingin sampaikan. Tapi kalau toh ada yang bicara, apalagi dasarnya ignorance, ketidaktahuan, itu tidak mesti harus dilakukan upaya paksa. Ingat bahwa ada prinsip hukum ultimum remedium. Pendekatan pidana itu adalah pendekatan terakhir. Saya kira itu Bang. Pak Fahri Hamzah, berhubung Bapak baru mendapat piagam penghargaan, ya, dan sepertinya pasal ini 28 ayat 2 pertanyaan besar. Toh kan kalau Bapak Presiden sependapat dengan Pak Fahri, ini suasana bisa berubah. Ada niat nggak untuk menelpon Pak Jokowi? Sebenarnya gini Pak, kalau saya dengar pidatonya Pak Jokowi itu clear sebenarnya. Ya. Harusnya ini para anggota kabinet terutama Polkam ini, dan kebetulan ini pakar hukum Profesor Doktor ini yang sekarang yang memimpin, inilah yang sekarang ini mengadvokasi persoalan-persoalan kayak gini. Siapa? Polkam apa? Pak Mahfud MD, Menko Polkam. Oh, Menko Polhukam. Menko Polhukam. Harusnya dia berpendapat Harusnya apa? dialah yang melihat yang begini-begini. Ini adalah perbedaan pendapat. Ya. Menteri-menteri ini, Menko misalnya, sebagai elemen yang mengkoordinir lembaga-lembaga itu, harusnya itulah yang menjalankan tugas Apakah ini. Pak Gendo akan meminta perlindungan hukum dari Menko Polhukam dalam waktu dekat? Oh iya. Akan. Saya terus terang menginginkan agar
kepemimpinan nasional Pak Jokowi pada periode kedua ini berakhir dengan baik. Kembali kita merayakan kebebasan berpikir, perbedaan pendapat sebagai taman bunga yang indah yang setiap hari kita lihat dan itu membuat kita gembira. Negara harus memfasilitasi perbedaan itu dalam satu dialog yang terus-menerus. Itulah tugas negara hadir sebagai penengah dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu. Nah, sehingga ide-ide segar dalam krisis, dalam COVID ini justru itu yang muncul. Tetapi kalau kita larang orang berbicara, tidak boleh ngomong begitu, nggak boleh meragukan ini dan sebagainya. Lalu di mana tempat supaya ide-ide dan pikiran cemerlang itu keluar dalam situasi seperti ini? Jangan yang begini, sikat ini, nggak boleh. Biarin aja orang susah, sikat, nggak boleh begitu. Nah, saya kira itu yang kita mesti rayakan itu, Pak Hotman. Benar-benar menjalankan demokrasi ya, Bang ya. Itu makna demokrasi Baik. kita. Oke, Bang Hotman terakhir nih kesimpulan dari Bang Hotman. Kesimpulan dari acara diskusi hari ini di Hot Room, sepertinya semua narasumber dan saya pribadi memang terdapat perbedaan yang jelas, baik secara normatif maupun secara faktual, antara pasal mengenai pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3, dengan pasal mengenai penyebaran kebencian atas dasar sara atau golongan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Itu saja dari segi ilmu hukum maupun dari segi redaksi perundang-undangan sendiri jelas. Itu saja kesimpulan dari saya. Oke, baik Bang Hotman. Bang Hotman, ngomong-ngomong kita kan dari tadi diskusi terus ya kan, menarik sekali. Gimana kalau kita istirahat sebentar ngopi, Bang? Haus nih. Dari tadi kayak senona cantik ini, iya dong. Acara hebat harus didampingi kopi hebat. Apalagi kalau bukan kopi luwak hitam baru, tidak kemanisan. Mantap. Mari Bapak minum. Diminum kopinya. Ayo mari minum kopi. Kopi luwak memang kopi mahal. Mantap. Kritik dan pencemaran nama baik beda Bang tipis Hotman, kadang tidak timbulkan terasa kita intrigue. sudah sampai di Hati-hati jika penghujung bekerja acara. Untuk benci, itu terima maka kasih siap-siap kepada Buya semua akan narasumber yang sudah hadir menanti. untuk hari ini. Dan juga saatnya kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan Hot Room setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat only on Metro TV. Saya Intan Kalatrino dan Uslora Hotman Paris. pamit undur diri. Awas, skip, skip, skip.